Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Pancasila 29, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya yang pertama, Evita Rianti Rosadi, dari Prodi Teknik Kimia, NIM 21191040156. Saya Diri Putra dari Prodi Teknik Pertambangan, NIM 2119109011046. Nama saya Afril Rizkullah Syabas Gozali dari Prodi Agroteknologi, NIM 211510501176. Saya Ika Jemur Laili dari Prodi S1 Teknik Sipil, NIM 191910301109. Saya Salwa Rimadani Mahfiroh dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 21191040401042. Perkenalkan, saya Ketsia Zara Sofa, saya Prodi Teknik Kimia dengan NIM 211910401064. Lanjut saja, silakan melihat video yang kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali di Radio Nusantara. Kami memberitakan bahwa Belanda melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan tidak menerima kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Hal ini membuat Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Apakah benar berita tersebut bahwa Belanda ingin mengambil alih Indonesia? Benar, padahal Soekarno sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Padahal rakyat Indonesia berjuang demi kemerdekaannya, bahkan meskipun sudah mengakui kemerdekaannya. Setelah ditetapkannya status itu, Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Hal ini memicu sebuah konflik di antaranya keduanya. Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killer ke Indonesia untuk menjadi perantara dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda. Saya datang sebagai perwakilan dari Belanda. Dengan ini, Belanda akan mengakui kemerdekaan Indonesia atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura secara de facto. Saya sebagai perwakilan dari Indonesia menginginkan agar Belanda meninggalkan Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949. Apakah kedua belah pihak setuju dengan syarat yang telah diajukan? Dengan persetujuan kedua belah pihak, maka perundingan ini dinyatakan telah selesai. Batalnya perjanjian Linggarjati dan serangan yang dilakukan oleh Belanda membuat keadaan semakin memanas. Sebagian dunia, internasional, dan PBB menyayangkan sikap Belanda dan mendesak Belanda untuk segera melakukan perundingan perdamaian kembali. Di saat inilah banyak pemberontakan yang terjadi di Indonesia, mulai dari pemberontakan PKI di Madiun dan pemberontakan DITII di beberapa wilayah 18 Januari 1948 di Madiun. Saya, Musa Manowar, dengan ini mengatakan berdirinya Republik Soviet Indonesia dengan saya, Musa Manowar, sebagai Presiden dan Amir Syafiruddin sebagai Wakil. Dilanjutkan dengan periode 1950 sampai 1959. Pada tahun 1955, terdapat badan yang berfungsi untuk menetapkan UUD Republik Indonesia untuk pengganti UUDS yang dinamakan Konstituat, yang beranggotakan Partai Pemilihan Rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat konflik antara Blok Pancasila dan Blok Islam. Saya dari Blok Islam. Tidak ada satu dasar yang sempurna selain dasar Islam. Dan karena sempurnanya,
tidak dapat kekurangan dan maha agung sifatnya. Tidak mungkin Islam dimasukkan di tempat lain. Kalau Islam ditempatkan di tempat lain, maka Islam itu kurang sempurna. Pancasila bukan bersumber pada salah satu wahyu ilahi. Ia hasil penggalian dari masyarakat. Ia bukan satu pengakuan dan penyaksian akan kedaulatan Tuhan dengan segala konsekuensinya, yang mengakui ketaatan kepada hukum ilahi yang positif. Ia hanyalah rasa adanya Tuhan. Saudara Ketua, terangkanlah mengapa kami menolak Pancasila. Pengertian dan tafsirannya jauh dan gelap. Sumbernya keruh, yang menciptakan sendiri telah membuat tafsiran sesat atasnya. Saya bertanya di dalam hati Saudara Ketua, itulah Pancasila yang dibela dan dipertahankan oleh para pembelanya. Di mana tak pedoman? Revolusi kita juga yang penting, dimulai dengan persatuan, dan oleh sebab itu harus diselesaikan dengan persatuan. Satu-satunya asas yang bisa menjamin persatuan dan seluruh bangsa dan tanah air ini ialah bukan asas Kristen, bukan asas Islam, bukan asas nasionalisme, bukan asas komunis, melainkan asas Pancasila yang universal. Pada masa ini, beberapa pihak mulai memberikan opini kepada Presiden Soekarno karena mereka telah melihat adanya kegagalan dalam proses kegiatan di dalam konstituasi. Yang Mulia Presiden, saya mewakili Partai Katolik Indonesia ingin menyampaikan pendapat saya bahwa melihat adanya kekacauan dalam pembentukan UUD Rakyat Indonesia, oleh karena itu saya mengajukan pembubaran Dewan Konstituante. Saya, mewakili Partai NU, juga ingin menyampaikan pendapat. Dilihat dari banyaknya pihak yang ingin membandingkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia, maka saya ingin mengajukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, untuk menindaklanjuti permasalahan ini, saya akan segera menyampaikan pendapat ini untuk segera dibahas dan segera melakukan pemungutan suara. Pada 16 Juni 1959, PNI Suwiryo menyampaikan pesan kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan konstitusi dan memberlakukan UUD 1945 kembali. Istana Merdeka, Minggu, 5 Juli 1959, 17.00 WIB. Kami, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959 atas nama rakyat Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Soekarno. Dilanjutkan pada periode 1959 sampai 1966. Setelah penolakan dalam pembentukan Angkatan Kelima oleh para petinggi TNI, hubungan antara PKI dan TNI AD semakin memanas. PKI membuat suatu isu yang bertujuan untuk menghilangkan kepercayaan Presiden terhadap TNI AD. Saya memanggil kalian kemari untuk mendapat kejelasan atas sebuah kabar yang mengatakan bahwa Dewan Jenderal Angkatan Darat tengah menyiapkan kudeta untuk melawan pemerintah. Apa itu benar? Itu tidak benar, Yang Mulia. Kami selaku TNI yang setia dalam menjaga negara tidak mungkin menghancurkan negara kami sendiri. Itu benar, Yang Mulia. Bagaimana bisa kami melakukan hal tersebut? Isu itu tidak benar. Baiklah, kali ini saya mempercayai kalian.
Silakan kembali ke tempat masing-masing. Pada tanggal 28 September 1965, PKI mengadakan rapat yang dipimpin oleh Letkol Untung yang merupakan perwira AD yang dekat dengan PKI. Mereka menyiapkan pasukan khusus untuk menangkap para jenderal dalam keadaan hidup atau mati. Peristiwa besar di mana para petinggi TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Hingga saat ini masih dilakukan pencarian jenazah-jenazahnya. Saat ini telah dilakukan operasi penangkapan PKI yang diketahui menjadi dalang peristiwa G30 SPKI dan pencarian terhadap Aidit masih terus dilakukan. Dalam peristiwa G30 SPKI, diketahui PKI hendak mengubah Pancasila menjadi ideologi komunis, sehingga mereka ingin mengkudeta negara ini. Langkah untuk menumpahkan G30 SPKI berlanjut dengan sejumlah operasi yang dijalankan. Di antaranya adalah Operasi Trisula di Blitar Selatan, serta Operasi Kikis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Melalui operasi penumpasan itu, para tokoh PKI berhasil ditangkap. Ketua PKI dan Aidit yang dituding sebagai datang pemberontakan ditemukan tewas, tertembak dalam operasi tersebut. Sementara, sebagian tokoh PKI diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa, dan beberapa lainnya dijatuhi hukuman mati. Pancasila adalah dasar negara yang sangat ideal bagi Indonesia. Walau begitu, tetap banyak pihak yang ingin menggantikannya. Hanya kita sebagai rakyat Indonesia yang mampu mencegah tragedi tersebut terjadi pada masa depan. Jayalah Indonesia, jayalah Indonesia.